Ini dari mana semua ini panjenengan berempat? Panjenengan dari mana? Dari Ponorogo. Panjenengan dari Lampung. Kalau panjenengan dari Sidoarjo. Kalau panjenengan dari Karanganyar. Karanganyar Solo. Semuanya nggak salah paham dengan apa yang saya sampaikan kan? Nggak ya? Apa tahu arah tujuannya, tahu ya? Sering nyimak video saya di YouTube. Kalau panjenengan mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, juga mengetahui kemana arah tujuannya, lah keniatan panjenengan sampai nekat datang ke pesanggrahan ini, kalau boleh tahu, punya keinginan apa? Ayo, satu persatu, keinginannya apa? Kok sampai nekat gitu ya? Padahal kan sudah saya beritahu kan, ini nih ndak gampang, ndak mudah. Memang sih di dalam pengkajiannya itu kan ndak pakai puasa, ndak pakai tirakat, apalagi bertapa, tidak pakai uber rampe, sesaji itu, sesaji ini, bahkan tidak menggunakan uang. Namun ini rumit sekali, dikarenakan kaitannya itu dengan kebersihan otak atau pikiran kita, kebersihan hati atau batin kita, kebersihan kelamin atau syahwat kita. Karena kaitannya dengan suci. Nah itu kan tidak gampang. Itu rumit sekali. Karena kita sudah terlanjur banyak kepentingan. Tapi panjenengan tetap nekat. Nah, yang membuat panjenengan tetap nekat itu keinginan apa coba, kalau boleh saya tahu? Masih yang dari Ponorogo. Nah, coba keinginan apa yang membuat panjenengan tetap nekat ikut mengkaji diri bersama wong edan bagu itu? Kalau itu kan bentuk pengkajiannya, ndak usah diingini. Yang penting panjenengan udah ngerti, paham, tahu, datang ke sini, ya pasti itu yang akan dilakukan. Keinginan yang membuat panjenengan ingin mengkaji itu loh. Apa? Coba. Yang menjadikan panjenengan, yang membuat panjenengan kok berani gitu loh, nekat. Itu biasanya kan punya keinginan itu. Ayo. Ya Pak, apa maksudnya? Keinginannya apa coba? Hah? Itu bentuk pengkajiannya. Lah memangnya kalau panjenengan sudah mengetahui sedaya papat kali pancer mau apa coba? Nah ya. Apakah cukup mengetahui saja? Nah ya. Kan pasti punya keinginan nih. Ya coba ini yang dari mana, Lampung. Nah coba yang mendorong panjenengan berani nekat datang ke sini itu keinginan apa coba?
dari masih SMP, Pak. Sampai di masyarakat pun disisihkan. Tak kasih mic di sini. Iya. Masuk dari kakak ipar saya sendiri, adik ipar, sampai mau membeli nyawa saya. Memangnya saudara panjenengan miliarder ya kok sampai mampu Karena membeli saya nyawa? Bukan orang berada, jadi menghinanya sudah melampaui batas. Oh, Jadi bentuk hinaan lah intinya. terang-terangan datang ke rumah memutuskan persaudaraan itu dan tanya harga nyawa kamu berapa. Saya cuma diem. Nah, terus saya pernah mengkaji ke Jawa Timur. Pernah ikut kajian di daerah Jawa Timur. Ternyata di sana itu sudah mengeluarkan biaya nggak sedikit, tapi nggak ketemu apa yang saya cari. Sampai di rumah karena itu selalu menggunakan sesaji, justru semakin saya dikucilkan. Nah, setelah saya melihat kajian Bapak di video-video itu, disitulah saya bisa tertarik dan ingin merubah semuanya menjadi baik. Saya tidak dendam dengan saudara-saudara yang sudah menghina sedemikian rupa, tapi bagaimana membuktikan saya ini bukan orang sejelek itu. Itu yang membuat saya nekat menemui Bapak. Bahkan dulu saya pernah SMS ke WA Bapak, pengen telepon, tapi sampai menyarankan untuk sering mengkaji di YouTube dulu. Ya. Setelah itu saya praktekkan sendiri di rumah. Ternyata efek sampingnya luar biasa. Ya, itu namanya keinginan tuh yang mendorong masnya ini jauh-jauh dari Lampung datang ke sini untuk ikut mengkaji. Nah, itu kan karena mengalami kehidupan yang kehidupan yang tidak ada harganya gitu, bahkan di mata keluarganya sendiri. Bahkan itu keluarga istri saya itu sudah sering menginginkan istri saya itu untuk menceraikan saya. Ya kan. Untuk apa katanya? Sampai sebegitunya ya, sampai sebegitunya. Nah, karena itu kemudian panjenengan berusaha mencari tahu kan, berusaha mencari tahu sebenarnya saya ini siapa sih kok diperlakukan seperti ini amat, seperti sampah saya. Nah, iya. Apa uripku kira enak fungsine tenan. Ya, sampai dibela-belain belajar ke daerah Jawa Timur, sampai menghabiskan banyak biaya kan, saking pengennya itu tadi kan, saking inginnya itu tadi. Namun pada akhirnya sampailah di pesanggerahan ini. Nah, itu namanya keinginan. Lah, panjenengan yang membuat panjenengan sampai nekat berani menemui saya di pesanggerahan ini. Apa itu keinginannya? Apa Mas Ponorogo? Masih bujang atau sudah punya anak istri? Sudah punya anak istri. Nah, coba mosok enggak punya keinginan kan enggak mungkin lah, enggak mungkin. Apa keinginan apa yang mendorong panjenengan sampai nekat datang ke sini? Padahal sudah berulang-ulang kali kan saya katakan, kalau panjenengan nyimak YouTube saya kan panjenengan pasti sering mendengarkan kata-kata saya. Ini sulit sekali, ini rumit sekali. Nah, apa?
Hah? Apa dinteni kok? Kalau hampir mirip sama masih. Hampir mirip sama emasnya yang dari Lampung itu. Ngono tok. Nah terus kalau kisah panjenengan hampir mirip sama emasnya yang dari Lampung, lah terus keinginan panjenengan apa juga sama seperti mirip sama emasnya yang dari Lampung keinginannya? Merubah diri agar supaya menjadi lebih baik. Nah kalau panjenengan yang dari Sidoarjo, keinginan apa yang mendorong panjenengan senekat itu datang ke sini? Itu kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup. Maksudnya gimana itu? Ya, sempurna semuanya. Biar sempurna semuanya. Sesimpel itu. Keinginannya sesimpel itu. Nah kalau bapaknya yang dari Karanganyar, mohon maaf, coba keinginan apa yang membuat panjenengan sampai nekat datang ke sini? Pengen membenahi keluarga lebih baik. Memangnya keluarganya kenapa Bapak? Nun sewu. Memangnya keluarganya gimana? Karena yang cewek ini hubungannya agak susah. Apapun dan bagaimanapun permasalahan panjenengan, itu bisa diselamatkan, bahkan bisa disempurnakan dengan cara mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Namun itu sebenarnya tidak begitu penting buat saya. Yang untuk saya penting itu panjenengan benar-benar sadar akan keputusan yang panjenengan ambilin loh. Panjenengan benar-benar sadar. Jadi panjenengan nekat datang menemui saya di pesanggrahan ini, itu kan karena panjenengan mengambil keputusan, nekat. Nah itu panjenengan benar-benar sadar akan itu. Sebab kalau panjenengan sudah masuk ke dalam laku suci, nah ini nih, repot ini. Kalau masih dalam tahapan laku murni, bukan suatu masalah sih. Akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kalau panjenengan sudah masuk ke laku suci, tapi masih melakukan hal-hal seperti di masa lalu. Nah itu sering saya bahas di video-video itu sering sekali itu saya bahas itu. Jadi kalau kurang mengerti, kurang paham itu kayaknya enggak mungkin lah. Enggak mungkin, wong sering saya bahas itu. Artinya kalau ada orang yang benci sama panjenengan sudah enggak bisa membalas, membenci lagi, itu enggak bisa. Kalau sudah masuk ke laku suci loh ya. Sebelum masuk ke laku suci panjenengan masih bisa sesuka-suka panjenengan.
ada orang membenci panjenengan, panjenengan membalasnya dengan cara panjenengan sendiri, berbagai macam, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke laku suci, panjenengan sudah enggak bisa lagi. Ketika ada orang yang membenci panjenengan, panjenengan membalasnya dengan kebencian lagi, dengan itu dan ini, sudah enggak bisa lagi. Kalau panjenengan sudah masuk ke dalam laku suci, ketika ada yang membenci panjenengan, panjenengan harus berani membalasnya dengan cinta. Kalau ada yang memfitnah panjenengan, panjenengan tidak bisa membalasnya dengan fitnah lagi. Apalagi dengan tinju, nggak bisa. Kalau sudah masuk ke laku suci. Panjenengan harus berani membalas orang-orang yang memfitnah panjenengan dengan kasih. Kalau ada orang yang menyakiti panjenengan, panjenengan sudah tidak bisa membalasnya dengan menyakiti lagi, tidak bisa. Kalau sudah masuk di laku suci. Orang-orang yang menyakiti panjenengan itu harus panjenengan balas dengan sayang. Nah ini enggak gampang mas ya. Ini enggak gampang ini. Nah, biasanya yang dulu-dulu orang yang mampu membalas orang yang membenci dengan cinta. Orang yang mampu membalas orang yang memfitnah dengan kasih. Orang yang mampu membalas orang yang menyakiti dengan sayang. Itu biasanya disebut sebagai waliullah biasanya. Disebut sebagai kekasih Tuhan. Dan itu enggak gampang itu. Itu enggak gampang itu. Dan tidak di situ saja. Enggak di situ saja. Kajian diri, akhir daripada kajian diri, atau klimaknya kajian diri adalah manunggal jati. Manunggal jati itu titik akhir dari kajian diri, dari mengenal diri. Jadi hasilnya mengkaji diri, hasilnya mengenal diri, itu adalah manunggal jati. Lah, manunggal jati ini satu persatuan antara raga atau wujud, sukma atau sedulur papat atau empat anasir, ruh atau pancer atau hidup, maha suci hidup atau Tuhan, dan alam semesta. Jadi manunggal jati itu adalah bersatunya 5 hal ini. Dan manunggal jati atau bersatunya antara raga, sukma, ruh, maha suci, dan alam semesta ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa terjadi kalau otaknya ini masih berpikir jelek, masih berprasangka jelek, masih berprasangka negatif, buruk. Ini kemanunggalan ini tidak bisa terjadi. Kalau hati panjenengan batinnya masih sirik, iri, dengki, benci,
dendam, fitnah, kemanunggalan ini ndak bisa terjadi. Nah, lah kalau kelamin panjenengan masih mempunyai syahwat, artinya masih mempunyai keinginan, jangan salah paham loh ya. Syahwat itu bukan kontol ngaceng ya. Syahwat itu adalah keinginan. Nah, kalau kelamin panjenengan masih mempunyai syahwat atau masih mempunyai keinginan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari kejelekan orang lain, untuk dihina, untuk dibully, untuk dihakimi. Kemanunggalan 5 hal ini tidak bisa terjadi. Itu kan nggak gampang, Mas ya. Itu kan nggak gampang. Itu benar-benar manusia kekasih Tuhan itu yang bisa di situ itu. Benar-benar manusia kekasih Tuhan, benar-benar waliullah kalau katanya orang Islam. Kalau bukan waliullah ini tidak bisa itu. Dan ini sering saya sampaikan loh ya di video, sering saya sampaikan. Apalagi hasilnya mengkaji diri, hasilnya mengenal diri, yaitu manunggal jati. Ini harus dipertahankan. Terlebih lagi itu. Artinya berarti kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Berarti kan untuk selama-lamanya ini. Nah kalau tidak, nah manunggal jati ini kan tidak terpertahankan kalau enggak. Selama-lamanya. Itu loh, resikonya laku suci itu di situ. Resikonya laku suci itu di situ. Jadi di dalam laku suci itu jenengan banyak ruginya. Banyak ruginya. Ini tadi dibenci orang, nggak bisa membalas benci kan, itu kan rugi banget itu. Yang benci jingkrak, jenengannya harus membalasnya dengan cinta. Kan rugi besar itu. Harusnya panjenengan bisa nuntut dia, ya, dimasukin ke pengadilan kayak, dituntut kayak, di penjara kayak, bisa melakukan itu panjenengan. Nah di dalam laku suci panjenengan sudah nggak bisa melakukan itu. Apa nggak rugi besar itu? Kayak gitu. Kalau tidak ada kalimat dipertahankan, itu ringan. Ini ada kalimat dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Manunggal jati dalam waktu 1 menit, 2 menit, buat apa? Kalau manunggal jati cuma 1 menit, 2 menit, untuk apa? Nggak ada hasilnya apa-apa, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya kalau cuma 1 menit, 2 menit, lama-lamanya 1 jam. Karena penasaran, kepengen tahu manunggal jati itu seperti apa sih? Kemudian nekat ikut mengkaji diri bersama wong edan bagus. Saking penasarannya, kepengen tahu, kepengen paham, kepengen ngerti manunggal jati itu seperti apa. Selama 4 hari 5 malam di sini. Nah, kalau panjenengan bersungguh-sungguh, terlalu kecil, terlalu sepele, membersihkan otak atau pikiran panjenengan, membersihkan hati atau batin panjenengan, membersihkan kelamin atau syahwat panjenengan, 4 hari 5 malam itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena sudah cukup, kemudian saya bantu,
saya temani untuk mencapai titik puncaknya, yaitu manunggal jati. Setelah berhasil manunggal jati, oh ternyata manunggal jati itu seperti itu. Nah terus besok kumat lagi. Apa gunanya? Hasilnya apa? Sia-sia. Eh? Sia-sia. Nggak ada hasilnya apa. Cuma capek tok selama 4 hari 5 malam. Panjenengan capek, sayanya juga capek. Tapi hasilnya nggak ada. Sambil berjalan, karena sudah selesai, sambil dalam perjalanan pulang menuju rumah, kumat lagi. Di jalan ini, di dalam perjalanan itu kumat lagi tuh, melakukan hal-hal yang sering dilakukan pada masa lalu lagi. Capek, sia-sia. Nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Nah kalau seperti itu semua orang juga bisa. Nggak perlu orang pilihan, nggak perlu waliullah, tidak butuh kekasih Tuhan. Semua orang juga bisa kalau cuma seperti itu. Nah ini persoalannya harus dipertahankan. Persoalannya itu harus dipertahankan. Artinya harus tetap suci selama-lamanya. Nah, suci ini adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Suci yang menjadi jati diri kita yang sesungguhnya ini, seiring berjalannya waktu itu menjadi mengecil, kecil sampai panjenengan tidak bisa menyadarinya karena saking kecilnya. Sampai-sampai panjenengan tidak bisa menyadarinya. Apa yang merubah suci jati diri panjenengan kok bisa mengecil? Ya kelakuan-kelakuan panjenengan sendiri. Perbuatan-perbuatannya panjenengan sendiri. Bukan perbuatan tetangganya panjenengan, bukan perbuatan kedua orang tuanya panjenengan, bukan perbuatan saudaranya panjenengan, bukan perbuatan lurahnya panjenengan, camatnya panjenengan, bupatinya panjenengan, presidennya panjenengan, itu bukan, tapi perbuatan panjenengan sendiri yang gampang percaya, gampang tertarik, gampang terpengaruh, gampang ikut-ikutan. Nah itu loh yang menjadikan suci, yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan menjadi redup. Nah setelah saya bantu, saya perjuangkan, saya bantu, panjenengan berhasil mencapai fitrahnya diri. Panjenengan berhasil lagi meraih sucinya diri. Sehingga panjenengan bisa manunggal jati lagi. Seperti pada awal permulaan panjenengan diciptakan oleh Maha Suci. Lah terus dalam perjalanan meninggalkan pesanggrahan, kumat lagi. Apa enggak terasa? Ya mungkin panjenengan enggak terasa. Sayanya yang berjuang itu terasa banget. Tak belan-belain, ya, tak bela-belain. Gitu. Selama-lamanya berada di dalam suci, apakah panjenengan tidak menyesal? Banyak ruginya soalnya. Dalam keadaan suci ini banyak ruginya. Orang lain jenggirat, neko-neko macam-macam, panjenengan nggak bisa. Orang lain sibuk makan saja itu loh. Padahal rumahnya gedung, kendaraannya mewah, sudah gedung rumahnya mewah pula.
Nggak punya makanan nggak enak itu nggak punya. Namun untuk bisa makan dengan tenang tuh dibela-belain sampai di sawah, apa gelar tikar makan di sawah hanya untuk makan itu. Hanya untuk makan dengan tenang, bisa makan dengan tenang. Padahal rumahnya bagus, mewah, mobil. Hanya untuk bisa makan dengan tenang, itu sampai keluyuran kemana-mana mencari sawah, mencari gunung. Setelah ketemu gunung, ketemu sawah, buka tikar, makan di situ. Nah, panjenengan sudah tidak bisa lagi melakukan seperti itu, tidak bisa lagi. Orang lain gelisah, orang lain resah, butuh hiburan, morat-marit ke sana ke sini mencari hiburan agar dirinya terhibur karena resah itu tadi, nggak tenang itu, nggak nyaman itu. Nah, panjenengan kalau mengalami seperti itu, panjenengan sudah nggak bisa melakukan itu. Nah, kalau panjenengan mengalami resah, gelisah, nggak tenang, karena panjenengan punya luput, maka luput panjenengan harus disempurnakan. Nah, caranya menyempurnakan tidak seperti orang awam itu tadi, keluyuran ke sana-sana, ke hotel, ke bar, ke diskotik, ke karaokean. Panjenengan tidak bisa. Panjenengan harus menyempurnakan luput panjenengan dengan cara melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Wih, banyak ruginya, nggak nyesel panjenengan. Banyak ruginya, nggak ada untungnya. Nah, gitu itu. Ada banjir bandang, ada angin puting beliung, angin tornado, badai topan, ada gempa bumi, ada gunung meletus meledos. Orang lain sibuk lari kocar-kacir ke sana ke sini mencari bantuan agar terselamatkan. Nah, panjenengan sudah nggak bisa lagi melakukan itu. Apapun yang terjadi, panjenengan harus tetap menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ah, bagaimana? Nanti kalau ke bawah angin tornado, ya, apalagi sama masa itu kurus itu, langsung mencelat itu kena angin tornado itu. Nah, piye? Panjenengan sudah tidak bisa lari-lari mencari bantuan, lari ke sana mencari pertolongan, tidak bisa. Panjenengan harus tetap hidup madep mantep menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Asli banyak ruginya. Bener, enggak nyesal panjenengan. Kalau keputusan panjenengan sudah bulat, tidak akan menyesali dengan risiko yang sudah saya uraikan, maka motivasi dari saya, jangan khawatir. Karena apa? Karena di posisi seperti yang sudah saya uraikan tadi, panjenengan adalah master. Artinya panjenengan bisa menolong mereka, bisa menyelamatkan mereka. Bukan panjenengan yang ditolong, tapi panjenengan yang nolong. Bukan panjenengan yang diselamatkan, tapi panjenengan yang bisa menyelamatkan. Tuh, kalau di dalam manunggal jati. Punya teman, punya saudara, punya tetangga, sedang gelisah, bingung. Ngajak panjenengan cari hiburan, yuk cari hiburan karaokean, diskotik, dan lain sebagainya. Daripada uangmu kau buang sia-sia seperti itu,
mending diberikan saja kepada yang membutuhkan. Soal ketenangan, mari saya bantu. Nah, gitu. Bukan ngikut. Bukan ikut menghabiskan uangnya. Gitu. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwa Manunggal Jati adalah titik puncak akhir. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dikarenakan Manunggal Jati adalah titik puncak terakhir, penghabisan sudah. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Artinya siapapun yang dalam keadaan Manunggal Jati, bisa apa saja kalau mau. Kalau mau bisa. Dalam keadaan Manunggal Jati. Terlebih lagi, menurut sabda alam, semakin ke depan di tahun ini akan semakin banyak sapu jagat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Untuk apa sapu jagat ini tersebar di seluruh penjuru dunia? Fungsinya sapu itu untuk membersihkan. Kalau sampai ada sampah yang menurut alam semesta itu adalah sampah. Menurut alam semesta itu adalah sampah yang harus disapu. Tapi panjenengan mencintainya. Panjenengan bisa menyelamatkan sampah itu dalam keadaan Manunggal Jati. Kalau tidak, panjenengan akan mengalami kesedihan roh. Ya, mengetahui sampah yang panjenengan, yang menurut alam kan itu sampah, tapi menurut panjenengan kan sesuatu yang panjenengan cintai kan. Disapu sama alam. Panjenengan nggak bisa berbuat apa-apa. Apa tidak menyedihkan itu? Ini akan semakin sering terjadi ke depannya. Karena sabda alamnya memang seperti itu. Alamnya sedang melakukan bersih-bersih. Bersih-bersih. Itu bahasa sederhananya itu. Kalau saya ceritakan Blak Kotak itu mengerikan. Saya tidak mau itu. Nanti dikiranya saya nakut-nakutin jenengan. Itu mengerikan. Itu istilah singkat sederhananya seperti itu. Lah ini yang bisa membantu, yang bisa menyelamatkan, bahkan yang bisa menyempurnakan itu adalah manusia-manusia hidup yang dalam keadaan Manunggal Jati. Selain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya cuma nonton. Dirinya sendiri nggak ikut tersapu aja sudah untung-untungan itu. Nah, kalau dirinya tidak tersapu, namun yang dicintai tersapu, yang dikasihi tersapu, yang disayangi tersapu, apa enggak nangis tua itu? Nangis tua sambil ngomel-ngomel Tuhan jahat, Tuhan tega. Dan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Lalu tetap nggak bisa menyelamatkan. Walaupun Tuhannya itu dikejam-kejamin, dijahat-jahatin, tetap aja nggak bisa menyelamatkan.
Nah, kalau panjenengan yakin tidak akan menyesal dengan keputusan yang panjenengan ambil sendiri, berarti panjenengan adalah dewanya keluarga besar panjenengan. Panjenengan adalah dewanya seluruh keluarga besar panjenengan. Yang nantinya jika ada apa-apa, panjenengan punya hak, punya kuasa untuk membantu, menyelamatkan, bahkan menyempurnakan. Sudah hafal belum? Apa itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku sudah hafal belum? Yang lain hafal? Hafal ya. Wahyu panca gaib terdiri dari apa saja? Sedulur papat kalimo pancer terdiri dari apa saja? Wahyu panca laku sebagai sikap terdiri dari apa saja? Wahyu panca laku sebagai sifat terdiri dari apa saja? Tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan terdiri dari apa saja? Tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sampurno terdiri dari apa saja? Tahapan-tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah terdiri dari apa saja? Sudah mulai menghafal? Sudah. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Sudah hafal? Bagus lah. Sedangkan manekung atau gemblengnya itu hanya membutuhkan atau memerlukan kesungguhan panjenengan di dalam manekung atau gembleng. Setiap diberi motivasi ketika sore hari disimak baik-baik, karena itu bekal gembleng panjenengan semalam suntuk. Nah, kalau ketika diberi motivasi panjenengan gagal paham, maka semalam suntuk itu panjenengan bingung nanti. Okay. Selanjutnya, saya ingin tanya jawab sama panjenengan. Mungkin panjenengan punya pertanyaan. Coba ditanyakan. Dan saya akan berusaha menjawabnya. Semua satu persatu. Mungkin punya unek-unek yang belum tersampaikan selama ini. Mungkin punya pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Yang saya masih bingung itu cara menyelamatkan saudara yang kita sayangi ini bila ada bencana itu bagaimana? Loh yo nanti kan ada pelajarannya. Kalau panjenengan selesai manekung, selesai gembleng kan nanti ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ayo, apa pertanyaannya? Dalam samadhi itu diam, dikala kita diam itu justru kan otak dengan batin ini justru malah semakin banyak yang muncul. Ya karena panjenengan hidup. Nah, kalau kepengen nggak banyak yang muncul, ya panjenengan harus mati. Itu kita bagaimana? Ya nggak bagaimana-bagaimana. Lewong panjenengan hidup kok. Ya nggak gimana-gimana. Tidak bagaimana-bagaimana. Dinikmati apa dibiarkan saja? Kan diam. Iya. Nah, ya berarti diam. Kalau diam itu berarti Dibiarkan saja. ya iya dibiarkan. Kalau dinikmati berarti Nggak diam. lah iya. Nah panjenengan ngerti kan praktek lah. Tinggal dipraktekin aja. Berarti kan jenengan sudah ngerti itu. Kenapa? Ketika bersamadhi, semakin lama samadhinya,
semakin berusaha diam, semakin banyak pemikiran-pemikiran yang muncul. Ya karena panjenengan hidup, bukan mati. Panjenengan hidup, bukan mati. Nah kalau panjenengan tidak hidup, ya mestinya nggak ada pikirannya. Jadi tidak perlu diapa-apain, didiemin aja. Nah itu kan latihan panjenengan, latihannya panjenengan. Kalau panjenengan bisa di situ, maka dimulai pada saat itu juga panjenengan berhenti. Ikut campur urusan Tuhan itu panjenengan sudah berhenti di situ kalau panjenengan sudah bisa di situ. Pikiran, puing, puing, puing. Hatinya, jenengan bisa biarin aja, itu bisa. Maka dimulai pada saat itu panjenengan sudah berhenti, tidak ikut campur lagi urusan Tuhan. Ketika bersamadhi, panjenengan bisa diam. Apapun proses yang terjadi, bagaimanapun proses yang panjenengan alami ketika panjenengan bersamadhi, panjenengan bisa diam. Maka dimulai pada saat itu panjenengan sudah berhenti, tidak ikut campur lagi urusan Tuhan. Dan ketika panjenengan bisa berhenti, tidak ikut campur lagi urusan Tuhan, maka dimulai pada saat itu yang dimaksud Tuhan itu ada untuk panjenengan. Selama panjenengan masih ikut campur urusan Tuhan, Tuhan itu belum ada. Yang ada hanya Tuhan ciptaan panjenengan sendiri. Tuhan karangan panjenengan sendiri. Tuhan yang seaslinya Tuhan itu belum ada. Selama panjenengan masih ikut campur urusan Tuhan. Masih cawe-cawe kalau dalam istilah Jawanya. Jadi agar supaya Tuhan itu tidak gaib, benar-benar nyata ada, maka panjenengan harus tidak ikut campur urusan Tuhan. Nah pelatihannya, bentuk pelatihannya adalah diam itu tadi. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Nah, banyak muncul, mikir itu. Yang tidak terpikir aja bisa datang tuh. Nah, bisa terpikir. Masa lalu, wow sudah nggak pernah. Ya, datang itu bisa terpikir. Kalau sudah terpikir, nah ya batinnya apa sih? Ikut sibuk batinnya. Nah kalau batinnya sudah ikut sibuk karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang muncul, kelaminnya juga ikut. Saya maunya itu diem, maunya itu pikirannya nggak banyak. Nah itu kelaminnya ikut tiga-tiganya ikut semua kan. Nah kalau panjenengan masih sibuk di situ ya berarti yang dimaksud Tuhan itu belum ada, masih gaib atau masih goib. Nah kalau ketika mengalami seperti itu panjenengan sudah bisa diam, artinya nggak ngapa-ngapain tuh, nggak melakukan apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Lah dimulai pada saat itu pula Tuhan itu sudah nggak gaib, sudah ada. Dan berlaku untuk panjenengan. Oke. Kesimpulannya, diam adalah cara menyaksikan Tuhan. Diam adalah teknik menyaksikan Tuhan. Diam adalah satu-satunya cara, satu-satunya teknik untuk bisa menyaksikan Tuhan supaya tidak gaib. Nah kalau kita bisa menyaksikan Tuhan, sudah menyaksikan Tuhan, ya nggak punya ragu mas, nggak punya ragu, nggak punya bimbang, nggak punya takut. Nggak punya ragu, nggak punya bimbang, nggak punya takut. Kalau sudah pernah, sudah bisa menyaksikan Tuhan. Selama Tuhannya masih gaib,
Selama Tuhannya belum berlaku baginya, maka selama itu kita punya ragu, punya bimbang, punya takut. Ada pertanyaan lain? Monggo yang lainnya. Masnya yang dari Ponorogo? Ponorogonya mana panjenengan? Bungkal. Ayo, punya pertanyaan enggak? Kalau setelah bersemedi badan kayak lemas itu gimana? Bersamadi. Ya, bersamadi. Itu adalah bentuk upaya atau bentuk usaha menyempurnakan rasa dan perasaan ragu, bimbang, takut. Dengan menyaksikan yang dimaksud Tuhan. Itu sebuah pekerjaan yang tidak gampang, Mas. Itu sebuah pekerjaan yang tidak ringan itu. Itu melebihi orang nyangkul di sawah. Melebihi orang nyangkul di sawah itu. Jadi wajar kan kalau selepas samadhi lemes. Karena apa? Karena tenaganya terpakai. Energinya terpakai. Itu bukan cuma lemes toh, ada kalanya capek, luntrah. Karena tenaganya digunakan, energinya digunakan untuk menyempurnakan rasa dan perasaan ragu, bimbang, takut. Ya. Jadi ya aku saja kalau itu. Oh yo kabeh. Nah itu kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sedang berupaya menyelamatkan dan menyempurnakan rasa, perasaan, bimbang, ragu, takutnya panjenengan. Namun rasa dan perasaan bimbang, ragu, takutnya panjenengan terus meronta, berusaha ikut campur urusan Tuhan. Nah, ini yang namanya jihad, Mas. Perang sabilillah, perang diri. Ya melebihi orang ngangkat sawit itu. Melebihi orang nyangkul itu. Pasti terkuras tenaganya, energinya pasti terkuras. Kalau lebih sering bisa diamnya. Nah, bisa diam, kalau bisa diamnya ini jarang ya enggak terasa lemes. Kalau lebih sering bisa diam, pasti tenaganya akan terkuras. Energinya akan terkuras. Ada lagi pertanyaan apa lagi? Monggo. Yang dari Karanganyar mungkin. Sama karena apa aku misalnya berat Pak.
Samadhi ke kuping sini berat. Samadhi Ke kuping berat. ke kuping, ke kuping. Telingan. Maksudnya kok ada kenya ini yang membuat saya Ya, itu telingan berat. telinga. Di, Kenapa? di daerah telinga terasa berat. Ya berarti ada residu di daerah telinga panjenengan. Ngertos residu mboten? Akeh kenang-kenangane. Monggo nanya apa lagi? Nanyanya jangan yang sepele-sepele lah, nanya yang berat-berat dulu, yang tinggi-tinggi. Takon ya. Takon kuping pegel apa? Takon iki sing ekstrim, sing mengerikan. Nah, itu yang sampai tadi uraikan tanah diam supaya kita bisa melihat, menyaksikan Tuhan. Itu wujud apa bagaimana? Ya bergantung kesadaran panjenengan. Jenengan nggak usah mikirin wujud atau apa, yang penting kan panjenengan bisa melihat. Wes ya. Iya. Jangan pedulikan Tuhan itu wujud atau non wujud, jangan pedulikan. Yang penting panjenengan bisa melihat. Misalkan Tuhan itu wujud, panjenengan bisa melihat. Misalkan Tuhan itu tidak wujud, panjenengan bisa melihat. Yang penting kan bisa melihat ini tadi. Jadi jangan pikirin soal wujud atau tidak wujudnya. Yang namanya menyaksikan, itu kan nggak ada kaitannya dengan wujud atau non wujud, kan? Nggak ada kaitannya dengan itu. Apalagi ya masnya yang dari Sidoarjo mungkin. Ojo ngenteni tak sebut jenenge ya. Ndek pitakon ndang brol diutahne kabeh ngono. Mbok pendem-pendem ku dadi tekanan batin. Ya. Nggak ada. Enggak ada. Masa? Masa enggak ada? Apalagi masnya ini yang dari Lampung pernah belajar di Jawa Timur kan, mestinya banyak pengalaman yang membuat penasaran. Ya bukan soal bedanya, kan panjenengan punya pengalaman di situ. Nah, mbok ditanya-tanya gitu. Ayo aja. Apa? Ponorogo. Ponorogo iki nggone ilmu iki. Ya kok. Piye? Masa ora dipitakon. Takok reok apa piye ngono lho. Ayo. Karanganyar, ayo monggo. Sebelumnya panjenengan pernah ikut kajian? Pernah? Belum. Belum. Mungkin kejawen apa? Cuman sering ke makam ini. Sering ke makam. Kalau ke makam mah bukan kajian itu ziarah. Ya, Itu sendiri apa ngikut orang, disuruh orang? ya kadang sendiri, kadang disuruh orang. Ke makam-makam wali. Ya. Ditemui sama walinya, ketemu.
Enggak. Cuma ketemu bijinya. Ke makam itu kan ziarah, ya kan. Nah, yang dilakukan di makam itu berwasilah, ya kan. Kan ngoten nggih. Ya itu bagus sih. Tapi kan seharusnya itu kan berziarah ke diri sendiri dulu. Ya. Berwasilah kepada dirinya sendiri dulu. Nah, baru keluar. Harusnya gitu. Bukan keluar terus dirinya sendiri nggak diperduliin. Nggak pernah diziarahi, nggak pernah diwasilahi. Ayo. Iya Ponorogo. Ndelok tangan iki biasa ngangkat reok iki ndelok tangan iki. Ngangkat pacul. Oh, pacul. Tak kira ngangkat reok. Tak kira ngangkat dadak merak. Monggo saya kasih kesempatan untuk tanya jawab sama saya. Panjenengan Lampungnya mana? Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Kalau Bandar Lampung itu Lampung mana? Lampung Tengah. Lampung? Tengah. Oh, Lampung Tengah. Itu kan kotanya. Berarti Selatan. Lampung Lampung Selatan gitu. Lampung Timur berarti sebelum Bandar Lampung ya? Kalau dari sini Beda anu, Pak. beda arah. Beda arah. Jadi kalau Bandar Lampung kan lewatnya lintas tengah. Itu lintas timur. Lintas timur. Beda lintas. Ya, emang jenenge Lampung Timur ya mesti lintasnya timur ya. Pemecahan. Ayo pertanyaannya apalagi? Tapi aslinya Jawa. Jawa. Jawa mana? Boyolali sih. Boyolali sini. Tak kenapa nih? Pada waktu semedi terus diam Pak ya. Ya. Terus di dalam diri ini juga ada. Juga ada. Ada Orang apa? semedi tapi rupanya hitam. Ada orang semedi rupanya hitam. Iya. Itu apa namanya? Nah terus Ya, ketika panjenengan bersamadi, di dalam diri panjenengan juga ada orang bersamadi rupanya hitam. Lah terus panjenengan bagaimana? diam aja. Nah ya sudah benar itu. Itu waktu di rumah. Hmm. Waktu di rumah. Oh, waktu di rumah. Nah kalau panjenengan bisa diam ya bukan masalah. Hal itu akan menjadi masalah kalau panjenengannya tidak diam. Itu bentuk apa? Proses. Oh, proses. Prosesnya itu prosesnya samadhi. Ya ndak beda dengan pikiran itu, muncul pikiran ini sama saja. Ndak menutup kemungkinan nanti juga bukan cuma di dalam diri, nanti di depan panjenengan jelek. Ada yang duduk samadhi di depan panjenengan juga rupanya hitam. Saya Allah, ndak menutup kemungkinan.
Dan itu akan jadi masalah kalau panjenengan tidak diam. Karena apa? Karena itu apapun itu adalah prosesnya bersamadi. Satu misal panjenengan meroses marut kelapa. Proses marut kelapa. Ketika kelapa ini panjenengan proses, panjenengan parut, kelapanya nggak diam. Atau parutnya nggak diam. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Ya Mas, yang terjadi apa coba? Gak kacau. Bukan kacau Mas, bukan kacau. Nggak selesai marutnya. Ya enggak? Nggak selesai marutnya. Marutnya nggak selesai. Itu loh proses. Jadi proses itu dipikir ujungnya selesai. Tidak dipikir ujungnya juga tetap selesai. Namun ada perbedaan di situ. Kalau dipikir selesainya lama. Tapi kalau tidak dipikir selesainya cepat. Jadi yang namanya proses, kalau dipermasalahkan itu selesainya lama. Prosesnya lama sekali. Tapi kalau tidak dipermasalahkan, cepat selesainya. Itu namanya proses. Itu sama ketika jenengan bersamadi. Itu sama seperti itu. Kalau panjenengan tidak diam, berarti kan panjenengan mempermasalahkan tuh. Nah itu prosesnya lama. Tetap selesai, tapi entah kapan selesainya itu. Entah kapan. Nggak tahu selesainya kapan. Tapi kalau panjenengan diam, panjenengan biarin aja, ya, cepat selesai. Itu namanya proses. Apalagi Waktu bersama di rumah. iya. Ini apa? Atap terus keluar atap itu namanya apa? Sama itu juga sama. Itu juga prosesnya. Jadi yang namanya patrap samadhi itu, kalau prosesnya harus saya uraikan satu persatu ya. Ada kalanya kedatangan banyak pikiran. Ada kalanya hati kita itu membatin, ngira-ngira, nebak-nebak, ini apa ini salah apa enggak, macam-macam. Ada kalanya muncul keinginan ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya. Ada kalanya tubuh bergetar, ada kalanya tubuh dingin atau panas, adanya telinga berdenging atau capek dan lain sebagainya. Ada kalanya merinding, ada kalanya kakinya kram, ada kalanya pinggangnya pegel. Nah, itu semuanya proses itu. Dan masih banyak lagi itu. Ada kalanya kedatangan mak lampir, ada kalanya kedatangan togel. Macam itu semua proses. Semua itu prosesnya. Lah panjenengan dengan semua itu panjenengan mempermasalahkan enggak itu loh. Kalau panjenengan tidak mempermasalahkan berarti panjenengan diam, ya enggak? Yang kesimpulannya di situ toh. Kedatangan nabi, kedatangan Tuhan, kedatangan wali, kedatangan leluhur, ada bisikan, macam-macam prosesnya, macam-macam. Lah semuanya itu harus panjenengan sikapi dengan diam. Apapun dan bagaimanapun itu harus panjenengan sikapi dengan diam.
dibiarkan saja gitu. Apalagi nah, Ponorogo ya apa? Nah ya takon apa? Mikir kabeh to. Hmm. Dulu ketika Mbah Semono atau Eyang Semono Sastro Hadijoyo, itu yang fotonya itu. Itu memberikan gambaran putra nalika manekung atau gembleng setelah selesai itu mirip seperti Raden Arjuna yang turun dari pertapaan. Dikatakan mirip. Mirip berarti kan persis ya. Persis. Lah memangnya ada apa dengan Raden Arjuna ketika turun dari pertapaan? Memangnya ada apa? Selama dalam perjalanan turun dari pertapaan, nah ini, beraneka ragam dan macam itu menghambat atau menguji Raden Arjuna. Mulai dari bangsa para dewa sampai bangsa lelembut sampai bangsa manusia. Itu turun semua menguji kemampuan Raden Arjuna. Artinya ketika panjenengan selesai manekung pulang. Nah, dimulai dari perjalanan ini kan panjenengan sudah mengalami kan? Iya. Seperti Raden Arjuna ini tadi loh, sudah mulai diuji panjenengan itu. Kemampuan panjenengan selama dalam perjalanan itu. Lah ini kalau diamnya panjenengan tidak terlatih, nah, kalau diamnya panjenengan tidak terlatih, bisa terpengaruh.
bisa terpengaruh kalau diamnya panjenengan belum terlatih. Ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada. Sudah nggak ada pertanyaan. Guru sejati itu apa itu kemenanggalan sedulur papat Kalimah Pancur itu? Tidak. Gusti itu gelar, Nama. bukan pangkat. Oh, Gusti itu pangkat. nah itu ada yang cerita orang itu kalau sudah bisa berdialog dengan guru sejati, apapun akan diberitahu. Iya benar, Benar. benar. Apapun akan diberitahu. Dan itu memang bisa berdialog. Bisa. Bisa. Ada lagi. Gusti itu adalah pangkat atau titel atau gelarnya hidup. Gusti itu kependekan dari kalimat guru sejati. Ketika hidup tercerahkan, maka dimulai pada saat itu hidup ini langsung menyandang gelar, langsung menyandang pangkat titel, yaitu guru sejati. Nah, pangkat guru sejati atau titel guru sejati ini diperpendek menjadi Gusti. Jadi Gusti itu bukan Tuhan. Gusti itu adalah titelnya hidup, pangkatnya hidup ketika dia tercerahkan. Di dalam ayat kunci ada kalimat Gusti ingkang Maha Suci, ya kan? Ya. Nah itu maksudnya apa? Ketika hidup tercerahkan, ini nggak ada bedanya dengan Maha Suci, itu nggak ada bedanya, karena dia bagian dari Maha Suci itu sendiri. Makanya dinyatakan guru sejati adalah Maha Suci. Gusti ingkang Maha Suci, ya. Nah itu kalau Gusti ini diperpanjang, tidak disingkat gitu ya. Berarti kan guru sejati kan? Ya. Guru sejati ingkang Maha Suci. Dikarenakan ketika hidup ini tercerahkan, dia nggak ada bedanya dengan Maha Suci, itu nggak ada bedanya. Karena dia adalah bagian dari Maha Suci itu. Artinya kalau Maha Suci itu sakti, berarti hidup juga sakti. Gitu. Kalau Maha Suci itu kuasa, berarti hidup juga kuasa. Itu bentuk kesamaannya. Nah kalau Maha Suci itu maha kaya, berarti hidup juga kaya. Dikarenakan antara hidup dan maha hidup tidak ada bedanya. Ketika hidup ini tercerahkan, makanya ketika hidup sudah tercerahkan, dia langsung menyandang gelar Gusti atau guru sejati, sebaik-baiknya guru. Satu-satunya guru yang tidak akan menyesatkan muridnya. Satu-satunya guru yang tidak akan memanfaatkan muridnya. Makanya disebut guru sejati, sebenar-benarnya guru, sebaik-baiknya guru. Yeah. Kelanjutannya di sini ada kalimat kulo. Nah, ya. Gusti ingkang Maha Suci. Kulo nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, kulo ini siapa? Nah, kulo ini adalah 4 anasir atau sedulur papat, memohon pengampunan kepada hidup yang tiada bedanya dengan Maha Suci hidup. Dan itu bisa dirasai
pada ayat sirolah, datolah, sipatolah. Jadi ketika 4 anasir atau 4 elemen atau sedulur papat ini memohon pengampunan kepada hidup dan bersaksi bahwa hidup itu nggak ada bedanya dengan hidup, dengan maha hidup. Nah itu si pelaku akan bisa merasai di ayat sirolah, datolah, sipatolah. Jadi ayat sirolah, datolah, sipatolah itu adalah sarana untuk bisa merasai ketika sedulur papat kita memohon pengampunan kepada hidup dan mengakui bahwa hidup itu adalah ruhnya maha hidup. Berkuasa artinya. Jadi orang lain sibuk memohon pengampunan kepada Tuhan, sedangkan kita sibuk memohon pengampunan kepada utusan Tuhan. Karena kesalahan kita ada pada utusan Tuhan, bukan kepada Tuhan. Luput kita itu adanya pada hidup kita, bukan kepada maha hidup. Kalau kepada maha hidup, kita tidak punya dosa apa-apa, tidak punya salah apa-apa, tidak punya luput apa-apa. Kenapa? Lawang apapun yang kita lakukan itu Tuhan itu sendiri yang menggerakkan. Salahnya di mana? Kita nipu, kita nyuri, itu kan yang gerakkan Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan itu sendiri lah. Terus dosanya di mana? Lawang Tuhan sendiri yang menggerakkan. Memangnya kita bisa tanpa Tuhan? Kan nggak bisa toh? Semuanya kan Tuhan itu sendiri. Nah kalau semuanya itu Tuhan itu sendiri, terus letak dosanya di mana? Letak salahnya di mana? Jadi dosa kita, kesalahan kita, luput kita itu pada hidup kita, bukan kepada maha hidup. Masalah dosa luputnya kepada hidup kita di mana? Kita tidak bisa merasai. Kita tidak bisa merasai hidup kita. Sehingganya ketika ada pergerakan buruk, ya kita melakukan buruk. Ada pergerakan baik, ya kita melakukan baik. Jadi ngawur gitu loh. Ngawur. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian, ngawur. Nah, kengawuran kita inilah dosa, salah, luput kita kepada hidup. Karena kita diwajibkan dan diharuskan mengikuti hidup, bukan mengikuti selain hidup. Nah, karena kita tidak bisa merasai hidup, nah kita sering tidak mengikuti hidup. Yang kita ikuti adalah 4 anasir. Kita ada di dunia karena dihidupi oleh hidup. Tapi namun tidak bisa merasai hidup. Berarti apa itu? Mati. Mayat. Mayat hidup. Mayat hidup. Lah mayat kan nggak bisa merasai itu. Nah, kalau bukan mayat pasti bisa merasai lah. Nah itu kesalahan kita itu. Dosanya kita, luputnya kita itu di situ. Tapi hampir merata, Pak. Hampir merata yang dirasai. Lah iya. Nah, karena kita tidak bisa merasai hidup, jadinya kita tidak seia sekata dengan hidup. Tidak seia sekata dengan hidup. Tidak sejalan dengan hidup. Ada pertanyaan lagi?
Lah nanti kalau panjenengan sudah manunggal jati, berarti kan termasuk manunggal dengan hidup kan? Nah, ini jangan berusaha berpisah lagi, ya. Jangan berusaha berpisah lagi. Apapun yang terjadi, tetap gondelan urip. Ojo liyane. Karena tidak ada yang bisa mencintai kita dengan tulus apa adanya selain hidup kita. Tidak ada yang lebih mengerti dengan keadaan kita selain hidup kita. Dan tidak ada satupun yang bisa membantu menyelamatkan kita selain hidup kita. Tanpa bantuan hidup, bali maring asal usul sangkan paraning dumadi mau lewat mana? Mau lewat mana? Tanpa bantuan hidup, sempurna di dunia, kesempurnaan di dunia, keselamatan di dunia, mau pakai cara apa? Dan tanpa hidup, nah ini kita dikubur nih, ya enggak? Ayo, ora iso nyebut ya Allah, ya ora iso. Kita bisa itu, bisa ini, bisa melakukan baik, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan keburukan, bisa itu, bisa ini, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa makan, bisa beol, bisa tidur, bisa bangun lagi dari tidur, bisa bermasyarakat, bisa bekerja, bisa berusaha, bisa berkeluarga, bisa beragama, bisa berilmu, bisa beribadah, bisa menyebut ya Allah, bisa berdoa. Itu semua karena hidup. Coba kalau nggak ada hidup, dibuntel mori. Nah, semuanya karena hidup di dalam diri kita. Tapi, namun selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nyambungnya di mana ini? Nyambungnya. Sambungannya di mana ini sambungannya? Selalu memohon pengampunan kepada Tuhan. Selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, ini sambungannya di mana ini sambungannya ini? Lo nggak nyambung. Nggak nyambung. Padahal Tuhan sendiri mempercayakan jiwa raga kita kepada hidup. Lah panjenengannya mempercayakan kepada simpang siur. Ora ketemu-temu. Ujunge ning ndi, pangkale ning ndi, bongkote ning ndi, pucuke ning ndi ora ketemu-ketemu. Kok ros kabeh. Kok buku kabeh, pucuke ora enek, bongkote ora enek. Nggak nyambung, nggak ketemu. Nah, di situ. Makanya di dalam sabda yang
tersusun sebagai kata di dalam Wahyu Pancagaib, tidak ada satupun yang menyebut Maha Suci. Nggak ada satupun yang menyebut Tuhan. Karena nggak ada kaitannya. Ya, mulai dari bacaan kunci sampai palunggu nggak ada yang menyebut Maha Suci atau Tuhan. Nggak ada. Semuanya adalah hidup. Semuanya adalah 4 anasir. Semuanya adalah wujud kita. Kaitannya di situ semua. Kaitannya dengan wujud kita, sukma kita, dan hidup kita. Nah, kalau 3 hal yang terdiri dari jiwa raga kita ini sudah manunggal, sudah menjadi satu kesatuan. Kalau dalam istilah Jawanya manunggaling kawula Gusti, maka akan menjadi rumahnya Maha Suci. Nah, karena rumahnya sudah dibangun kan, dengan indahnya Maha Suci ini melebu belang. Nah, ini baru manunggal jati. Pernah enek belang ya. Jadi bahasa yang dibicarakan orang-orang itu tentang panti rezeki itu bukan Tuhan yang ngatur. Oh, ininya jenengan itu. Itu karya otaknya panjenengan. Itu cara kerjanya otaknya panjenengan. Maha Suci Tuhan enggak ngatur-ngatur itu. Enggak ngatur-ngatur itu. Urusannya Maha Suci adalah dengan ruhnya. Urusannya Maha Suci adalah dengan utusannya. Urusannya Tuhan dengan Rasulnya. Urusannya Allah itu dengan Rasulnya. Dia itu taunya itu ruhnya. Jadi Maha Hidup itu taunya dengan hidup. Selain hidup, dia tidak mau tahu. Bukan urusannya. Nah, kalau Tuhan masih ngurusin, ngapain ngutus ruhnya? Ngapain dia ngirim duta besar? Ngirim utusan ngapain? Kalau dia masih melakukan ikut campur. Kalau dia masih melakukan sendiri. Jadi enak urusan ekonomi. Kalau di dalam kitab ayatnya itu berbunyi, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Itu di ayat Alkitab ya. Itu firmannya seperti itu. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Nah, ini kalau diterjemahkan, Rasul itu kan utusan. Nah, utusan ini siapa? Utusan ini kan ruhnya ini tadi kan. Jadi utusan ini bukan nabi itu, bukan. Utusan yang dimaksud adalah ruh sucinya itu tadi. Yaitu hidup yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak lewat hidup, dia tidak kenal. Tidak kenal dia kalau tidak melalui hidup. Jadi harus melalui hidup. Namun bagaimana caranya? Kalau kita tidak kenal hidup. Siapapun dia yang belum mengenal hidupnya, hidup ini diibaratkan sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian. Kayak ngopo iki. Rambut satu aja udah kecil ya. Disigar dari pitu kayak ngopo lembute. Nah, kalau belum kenal hidup itu diibaratkan seperti itu. Mati belum kenal hidup, maka hidup diibaratkan sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian. Kemudian disambung-sambung, dijadikan jembatan.
untuk menuju kepada Tuhan loh ya. Untuk menuju kepada Tuhan itu jembatannya tetap hidup. Tapi hidup ini diibaratkan sehelai rambut dibelah menjadi 7. Bayuh. Ya. Wis mesti pedot, ya enggak? Urung liwat wis pedot sih. Nah itu sebagai filosofi saking rumitnya kalau kita tidak kenal hidup. Kerumitannya itu digambarkan seperti itu. Ya banyak gagalnya kan, banyak gagalnya. Maka kalau gagal digambarkan di bawah jembatan rambut api yang wah pedot ya, rambutnya pedot ya, jembatannya pedot, wah, langsung ditampani. Tapi kuwi wong apa? Nggo meden-medeni jenengan. Jadi jiwa raganya kita, kesimpulannya jiwa raganya kita itu urusannya dengan hidup. Bukan dengan maha hidup. Makanya kalam di dalam Wahyu Pancagaib tidak ada satupun kalimat yang mengaitkan maha suci hidup karena nggak ada kaitannya. Sebab karena itu secara spiritual disebut sebagai mengkaji diri, bukan mengkaji Tuhan. Mengkaji diri karena semuanya tentang diri kita. Firmannya, firmannya mana Pak Web? Kurang mantep saya kalau nggak dikasih tahu firmannya. Firmannya, ayatnya. Barang siapa mengenal diri, saya kenal Tuhan. Nah, Ya? Dia nggak mau Pak. Diri sing dikenal. Lah diri yang mana? Tuh. Jadi ora usah mikiri Tuhan wis, pikiran awakmu dhewe sik. Kalau awakmu kenal awakmu dhewe ya berarti kenal Tuhan. Ini nomor carry Tuhan, ini nomor carry. Engko dene katut, dia akan kesangkut dengan sendirinya. Enak ditakon mana pura? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Selama panjenengan manekung atau gembleng berusaha keras nggih. Selain bersungguh-sungguh manekung dan gemblengnya, panjenengan juga harus berusaha keras menghafal apa yang saya tulis di sana. Karena itu jati diri panjenengan. Itu diri panjenengan sendiri. Tanda bukti kalau panjenengan kenal diri panjenengan, nah panjenengan hafal itu. Panjenengan hafal itu. Nah, kalau panjenengan belum hafal, berarti panjenengan belum kenal diri. Nah, kalau panjenengan belum kenal diri, panjenengan belum bisa
menggunakan diri panjenengan itu belum bisa. Yang ada panjenengan yang digunakan oleh diri panjenengan. Bukan diri panjenengan yang panjenengan gunakan, tapi panjenengan yang digunakan oleh diri panjenengan. Maka diri panjenengan ada 5. Ayo. Diri panjenengan ada 5. Kunci, paweling, asma, mijil, singkir. Atau mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah. Nah, kalau panjenengan digunakan oleh diri panjenengan, sita menghendaki ngulon, sing sita menghendaki ngetan, arep piye? Arep mbok pecah. Arep mbok sigar. Nah, selama ini kan panjenengan digunakan oleh diri panjenengan, makanya banyak bingungnya jenengan. Karena yang satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana, semua Yang dari masalah ya masalah wong tukaran ae wong limong. Wong limong tukaran ya masalah terus, gak ono nyamane, gak ono tenange. Karena panjenengan tidak tenang, karena panjenengan tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, akhirnya ngefek pada lingkungan panjenengan. Efeknya itu pada lingkungan jenengan. Akhirnya masalah kabeh kan. Masalah kabeh. Makanya agar supaya wujud panjenengan gitu loh ya. Agar supaya wujud panjenengan bisa menggunakan diri panjenengan, panjenengan harus hafal diri panjenengan itu tadi, harus kenal sama diri panjenengan itu tadi. Sehingga panjenengan bisa menggunakan diri panjenengan sendiri. Misal contoh diri panjenengan yang kunci atau mutmainah. Itu kan salah satu dari diri panjenengan kan? Ngajak panjenengan ngeyel. Panjenengan diajak ngeyel. Karena panjenengan udah kenal kan? Apa dan bagaimana itu mutmainah? Ih, gue iki pasrah menengah. Sikapmu itu manembah, sifatmu itu pasrah. Ora usah ngeyel. Lah iya. Rasanya dielingke rono dek langsung menang, ora sida ngeyel. Dielingke sikape, dielingke sipate, langsung diem, ndak ngeyel lagi dia. Begitu juga diri panjenengan yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Punya pertanyaan lagi apa enggak? Ada. Saya itu sudah berusaha mancing-mancing panjenengan nanti tekan sedulur papa tak pancing-pancing kok yo ora nek sing takon piye to. Padahal kuwi pamrihku iki mancing jenengan. Emangnya aku kaya grandong apa macak semene ganteng ya. Ngerti. Namun walaupun itu hanya
cuplikan-cuplikan atau pancingan-pancingan dari saya agar supaya panjenengan punya pertanyaan, namun panjenengan bisa tahu kemana arah tujuannya kan. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan pancingan-pancingan tadi, panjenengan jadi lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, dan lebih mengetahui lagi kemana arah tujuannya. Ya, sing tetep, hidup, madep, mantep, anggone manekung atau gembleng, sehingga panjenengan berhasil mencapai puncak manekung atau gembleng, yaitu manunggal jati. Ya, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.